Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Tentu kita berada dalam keadaan yang sehat di dalam perlindungan dan naungan Yesus Kristus. Pada malam hari ini 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai ayat 11 menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah keluarga di Rabu tanggal 13 Mei 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-10 yang berkata kepada kita bahwa bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini mengartikan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa bukan Rasul Paulus yang memerintahkan tentang sebuah larangan perceraian bagi kehidupan rumah tangga, tetapi ternyata ini adalah perintah dari Yesus Kristus melalui Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemahaman ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, yang pertama untuk membuka renungan kita pada malam hari ini, saya memberikan sedikit analogi kepada kita tentang sebuah pernikahan Kristen. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menikah adalah panggilan dan pilihan seseorang. Tetapi kita juga perlu menggarisbawahi bahwa sebuah pernikahan Kristen juga adalah kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Yang artinya Kejadian berkata bahwa tidak baik apabila seseorang itu hanya seorang diri saja. Maka aku akan memberikan pendamping yang sepadan kepadamu. Artinya ini adalah perintah yang telah dinubuatkan lama dalam perjanjian lama dan kemudian dalam perjanjian baru ini diaplikasikan. Sehingga jemaat yang ada di Korintus mendapat ultimatum sebetulnya dari Kristus melalui Rasul Paulus bahwa sebuah pernikahan adalah kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita sekarang ini berada di dalam sebuah pernikahan Kristus, maka idealnya kita juga harus dapat mempertahankan situasi dan kondisi yang ada di dalam pernikahan kita. Melalui perikop ini ada perintah Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa perintahnya? Ayat yang ke-10 tadi yang sudah kita baca. Bukan aku tetapi Tuhan. Rasul Paulus bilang ini bukan kemauan aku, ya, bukan hanya kata-kata yang aku buat atau yang aku karang, tetapi ini adalah perintah Tuhan bahwa seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Di dalam pernikahan, saya yakin tidak ada yang namanya pernikahan atau rumah tangga Kristen yang bebas dari yang namanya pertengkaran atau konflik. Semua rumah tangga atau pernikahan Kristen pasti mengalami yang namanya pertengkaran atau konflik, baik antara suami dengan istri maupun antara anak-anak dengan orang tua. Tetapi pertanyaannya bukan jenis konflik apa yang mau kita bahas atau apa penyebab konflik itu, tetapi bagaimana kita menghadapi konflik di dalam pernikahan Kristen. Tentunya di dalam perikop ini, khususnya ayat yang ke-10, mau dihimbau kepada kita sebagai suami dan istri, ketika kita diperhadapkan dengan konflik di tengah-tengah perkawinan kita, maka kita harus mendasari atau menghadapi konflik tersebut dengan kasih, dengan kesabaran, dan tentunya dengan saling memahami satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-10 menegaskan kepada orang-orang yang telah kawin. Artinya ini dikhususkan kepada mereka yang memiliki pernikahan di dalam Kristus. Ini perintah Tuhan kepada kita yang telah menikah, yang telah memiliki pasangan. Tuhan memerintahkan agar supaya perceraian tidak menjadi jalan utama atau perceraian tidak menjadi keputusan dalam menyelesaikan sebuah konflik atau sebuah pertengkaran. Jemaat di Korintus dalam hal ini mau diajak dan mau diberikan peringatan melalui Rasul Paulus
agar mereka benar-benar memperhatikan hubungan relasi mereka, khususnya antar suami dan istri, agar supaya tidak terjadi perceraian dalam perkawinan Kristen. Kemudian di ayatnya yang ke-11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memahami perikop yang singkat boleh dikatakan ini adalah perikop yang singkat tetapi maknanya sangat luas. Apabila kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, maka kita bisa terjebak dalam nats ini. Bisa saja kita sebagai seorang suami dan istri bisa saja berpendapat bahwa perceraian diperbolehkan. Bisa saja kita memiliki pemikiran bahwa ketika bercerai kita wajib nikah lagi. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam memahami nats ini. Dalam nats ini perceraian tidak diperbolehkan, ya, tidak diperkenankan oleh Tuhan, baik istri yang mau menceraikan maupun sebaliknya suami. Tetapi di ayat yang ke-11 juga Tuhan sedikit mempertajam maksudnya yang berhubungan di ayatnya 10 bahwa kalau perceraian sudah mau tidak mau terjadi, ya artinya kalau perceraian itu terjadi mau tidak mau oleh karena kondisi yang mungkin sudah sangat-sangat tidak dapat dipertahankan dalam rumah tangga, baik seorang suami atau seorang istri yang sudah bercerai tidak diperkenankan juga untuk apa? Untuk menikah lagi. Ya, bahkan diharapkan kalau bisa berdamai kembali dengan si suami atau si istri yang sudah dicerai. Di ayat yang ke-11 dikatakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Jadi kalau istri sudah bercerai, dia harus dapat mempertahankan kesendiriannya atau kelajangannya tanpa menikah lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sebetulnya makna atau poin yang mau disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama adalah perceraian tidak diperkenankan di hadapan Tuhan. Setegang-tegangnya kita berkonflik dengan suami, dengan istri, dengan anak, perceraian adalah bukan jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam rumah tangga kita. Tetap kita harus dapat mempertahankan berdasarkan kasih Kristus. Paulus berharap dan memiliki kerinduan agar jemaat di Korintus memiliki kesadaran agar supaya mereka tidak tercerai-berai satu dengan yang lain, tetapi mereka boleh tetap saling mengasihi di dalam ikatan pernikahan kudus di hadapan Kristus. Begitu juga nats ini mau diaplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa setegang-tegangnya konflik di dalam rumah tangga kita, bahkan mungkin ketika kita memiliki temperamen yang tinggi menghadapi suami atau menghadapi istri atau menghadapi anak-anak, kita diharuskan agar supaya kita tetap mempertahankan pernikahan kita. Mempertahankan suatu pernikahan bukan alasan karena anak, bukan karena alasan ya mau gimana lagi, aku kan nggak bisa hidup kalau nggak sama suami kerja, aku ibu rumah tangga, kalau aku cerai aku mau makan apa. Bukan karena alasan seperti itu kita bertahan dalam sebuah pernikahan, tetapi kita bertahan dalam suatu pernikahan adalah karena kehendak Kristus. Karena pernikahan itu juga terjadi karena kehendak Kristus, karena di dalam pernikahan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan merujuk pada Injil Matius berkata bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Artinya perceraian di mata Tuhan tidak diperkenankan terjadi. Itu pesan pertama, poin pertama yang mau disampaikan pada renungan kita pada malam hari ini. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberat-beratnya kehidupan kita dalam rumah tangga, pergumulan berat, kita diperhadapkan dengan penderitaan dalam rumah tangga kita, tetaplah kita mampu bertahan. Bertahan bukan berarti menyerah atau lemah, bertahan dengan kasih karunia Tuhan. Artinya jangan sampai perceraian itu menjadi
satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua atau yang terakhir dari renungan ini juga, kita mau belajar bahwa perceraian tidak hanya ditujukan kepada sebuah perkawinan Kristen saja. Kita pun sebagai gereja, bahkan sebagai persekutuan, kita adalah bagaikan perkawinan, bagaikan maligai rumah tangga. Kita adalah mempelai perempuan dan Tuhanlah mempelai laki-laki. Kita juga harus berintrospeksi diri melalui renungan ini. Sudahkah kita berdamai? Sudahkah kita benar-benar berdamai dengan Tuhan? Artinya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Mari kita introspeksi, mari kita berefleksi. Dan kesimpulannya adalah perikop pada malam hari ini, intinya mari kita memakai jalan untuk berdamai dalam menghadapi konflik kepada sesama kita, khususnya dalam hubungan suami dan istri. Ketika kita bertengkar, ketika kita berseteru di dalam rumah tangga kita, janganlah kita bercerai atau berpisah, tetapi mari kita berdamai. Mari kita memperbaiki apa kekurangan kita, apa kekurangan pasangan kita saling menguatkan dan mendukung serta menopang. Itulah jalan yang terbaik agar supaya pernikahan itu tetap utuh dan tidak dapat terpisahkan oleh apapun. Begitu juga dengan persekutuan kita. Persekutuan kita ibarat pernikahan atau perkawinan Kristen. Ketika di dalam persekutuan ada perseteruan, ada konflik, baik konflik terhadap sesama ataupun konflik kepada Tuhan, mari kita perbaiki, bukan malah kita bercerai. Ketika kita ada konflik, ada perseteruan dengan sesama kita di dalam persekutuan, bukan malah kita tidak bertegur sapa, buang muka sana sini, tetapi mari kita saling berdamai. Mari kita menjadi pendamai atas konflik dan perseteruan yang terjadi. Bukan malah kita saling memisahkan diri satu dengan yang lain. Bagaimana jadinya gereja dan persekutuan kita kalau kita memiliki bibit, atau kalau kita memiliki niatan, atau kalau kita memiliki pikiran untuk berpisah dan saling memisahkan diri dari satu ke yang lainnya. Yang ada persekutuan akan tercerai-berai, dan yang ada gereja akan terpecah belah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pendamai. Mari kita berdamai untuk setiap segala konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rumah tangga yang dapat mempertahankan pernikahannya bukan rumah tangga yang bebas dari konflik atau dari pertengkaran. Justru melalui konflik dan pertengkaran yang ada, rumah tangga atau pernikahan Kristen semakin didewasakan, semakin dikuatkan, dan semakin dimampukan. Justru kita sebagai suami istri, bahkan sebagai pasangan yang ada di dalam pernikahan Kristen, kita bersyukur dengan yang namanya konflik. Melalui konflik Tuhan mengizinkan mental kita terasah menjadi dewasa dan kuat. Kita tidak akan pernah tahu sejauh mana rumah tangga kita ini kuat dan hebat kalau tidak diuji dengan yang namanya konflik dan pertengkaran. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sekarang berada di rumah, mari kita saling berdamai. Mari kita saling merangkul, mengasihi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena itulah kehendak Tuhan. Janganlah kita saling acuh tak acuh dengan sesama kita. Janganlah kita saling tidak bertegur sapa hanya karena sebuah konflik sehingga terjadi perpecahan dan cerai-berai di antara kita. Melainkan marilah kita saling mengasihi. Karena kasih adalah cara untuk meminimalisir konflik. Dan dengan kasih, kedamaian dapat tercipta.
Mari kita menjadi perdamai. Mari kita hidup saling berdamai. Karena damai adalah kondisi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kiranya melalui renungan kita pada malam hari ini, kita dapat dikuatkan, kita saling mengasihi, dan kita saling berdamai. Kita lihat sekeliling kita, baik suami, istri, anak-anak, mereka adalah orang-orang yang sangat berharga. Jangan pernah kita kalah dengan konflik, lalu kita membiarkan anak-anak kita menjadi korban pertengkaran. Tetapi mari dengan adanya konflik, kita saling merangkul, mendukung, dan saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah hidup di dalam damai. Damai di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, damai di dalam relasi kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan damai Tuhan kiranya tetap tinggal dan diam menetap di antara kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.